Inovator seluruh Indonesia, selamat sore. Bertemu lagi kita di program Head to Head. Kita bongkar strategi inovasi yang ada di pemerintah daerah di seluruh Nusantara. Sore ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang langsung kita datangkan dari Kabupaten Bogor, yang nanti kita akan coba menelisik, kita bongkar bagaimana strategi Kabupaten Bogor bisa bertahan sebagai pemuncak kabupaten, salah satu kabupaten yang terinovatif di tahun 2021, 2022 dan tahun 2023. Anda pasti penasaran? Mari kita ikuti wawancara kita dengan kokinya langsung. Saat ini sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Baik pemirsa Head to Head, kita ikuti podcast kita pada sore hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, hari ini kita sudah bertemu, sudah kedatangan tamu kita yang saya bilang tamu kita yang sangat penting. Dan kita akan membahas bagaimana dapurnya Kabupaten Bogor sehingga bisa bertahan sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun. Baik, pemirsa Head to Head yang dibanggakan, narasumber kita pada siang hari ini adalah Kepala Bidang Litbang Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Rini Kusumawati. Jauh-jauh datang ke Bogor, datang ke BSKDN untuk kita bongkar bagaimana rahasia Kabupaten Bogor dalam berinovasi beberapa tahun ini sehingga bisa mencetak prestasi luar biasa. Seperti kita ketahui pemirsa, Kabupaten Bogor sebenarnya dari tahun 2017 sampai 2023 ini prestasinya luar biasa. Memang ada naik dan turun, tapi yang eksis kita perhatikan, kita lihat setiap tahunnya mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 Bogor bisa mempertahankan prestasi sebagai daerah terinovatif. Mempertahankan ini kan bukan perkara yang gampang. Kalau merebut mungkin gampang, tapi kalau mau mempertahankan ini betul-betul kita menguji sebuah strategi yang kita harus persiapkan dengan itu. Nah mungkin setiap tahunnya itu harus mengalami perubahan-perubahan ataupun strategi. Pemirsa dan inovator di seluruh Nusantara, kita akan lihat bagaimana resep Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan seperti yang bagaimana resep Kabupaten Bogor untuk dapat bisa bertahan sebagai daerah terinovatif dari 415 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Baik, selamat sore Ibu Rini. Sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Isman. Kira-kira Bu sekarang kegiatannya apa nih di Bapeda Litbang? Ya, baik para pemirsa dan inovator seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Isman sudah mengundang kami ya dari Kabupaten Bogor. Ya, kita berbagi resep lah ya. Saya koki, chef lah kalau chef kalau di rumah makannya. Kita berbagi resep untuk membongkar strategi inovasi yang kami lakukan di Kabupaten Bogor selama ini. Jadi kita mulai dari sekarang nih ya, saya sedang ngapain nih di Kabupaten Bogor. Kita sedang siap-siap nih Pak Isman. Memang IGA itu nanti masih jauh ya, masih dari Agustus, September dan seterusnya. Tapi dari sekarang, dari Januari kita sudah mulai start untuk membuat strategi yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa. Jadi strateginya berubah terus ya. Iya, menyesuaikan. Artinya tidak memperkecil lampu orang lain, tapi bagaimana lampu memperkuat kita ini lampu di Kabupaten Bogor ini tetap bersinar setiap tahun. Nah Bu, jadi kegiatannya lebih banyak sekarang mempersiapkan untuk inovasi yang
akan dilaporkan pada tahun 2023. 2023. Nah, untuk melihat capaian, kalau kita lihat capaian Kabupaten Bogor beberapa tahun ini, 2021, 2022, 2023, kan bukan hal yang mudah. Apalagi saya sampaikan tadi, sulit untuk mempertahankan. Pasti nih, saya lihat ya, dari beberapa media sosial di Kabupaten Bogor, ya, di Bapak Dalitbang, ini kegiatan inovasi ini kayaknya hampir rutin setiap hari. Ada Zoom dengan puskesmas, ada Zoom dengan OPD, ada Zoom. Wah, ini luar biasa menurut saya. Makanya pada hari ini nggak salah saya mengenang Ibu datang ke sini. Kira-kira melihat capaian yang sudah ada ini, Bu. Bagaimana sih, Bu, bisa mewujudkan itu? Apa sih yang harus dibangun dari Litbang sendiri supaya bisa juga semangat itu bisa ke OPD-OPD lain? Baik, saya coba jelaskan. Memang betul tadi Pak Isman sudah menyampaikan dari tahun 2017 kami pertama kali, kebetulan pada tahun 2017 Januari saya dilantik sebagai Kasubit Inovasi dan Teknologi di bidang Litbang. Kasubit ya, Bu? Kasubit waktu itu namanya Kasubit Kebijakan Publik dulu awalnya. Nah, kemudian pada tahun itu kita ikut lomba IGA. Nah, saat itu IGA itu belum systemized ya, belum pakai sistem aplikasi. Jadi mengumpulkan dokumen yang kita sampai tebelnya segini waktu itu. Ada sekian ratus inovasi. Kesini nih saya bawa dokumen tebelnya segini. 2017 ya. Itu yang ikut sepertinya baru sedikit ya Pak Usman ya, dari kabupaten kota. Kami pun namanya bidang Litbang itu baru terbentuk Januari. Baru terbentuk. Oh, Januarinya baru terbentuk, iya, 2017. Baru terbentuk, kita meraba-raba karena nggak tahu mau melakukan apa, arahnya bagaimana dan harus bagaimana. Nah, tapi dengan kita banyak belajar, kita kerjasama, ya sudah kita ikut lomba IGA saja. IGA itu apa juga kami nggak tahu waktu itu ya. Ya sudah kita lakukan dengan kemampuan kami dan alhamdulillah langsung juara 2 waktu itu. Ya, juara 2 se-Indonesia itu pertama. Itu modalnya itu sebegini bukunya tebal ya, karena bukan aplikasi waktu ya, itu. Belum aplikasi. Belum aplikasi gitu. Nah, cuma 2018 kami nggak masuk 10 besar ya, tadi turun naik ya pasang surut. 14 nggak salah ya? Iya 14. Kemudian 2019-nya 9. Karena memang Ibu Bupati kami saat itu ke Korea, ya. Wakil Bupati, sehingga tidak hadir di di ekspos, eksposnya kan, sehingga diwakilkan ke asisten. Jadi kan ada pengaruh lah ya. Jadi dan juga memang kami dari 14 ke 9 sudah naik, dari 14 ke ranking 9. Nah, kemudian di 2020 kita mulai masuk ke juara 3 se-Indonesia. 2021 juara 3 se-Indonesia dan 2022 juara 2 alhamdulillah se-Indonesia. Dari 415 kabupaten kota se-Indonesia. Dan itu adalah perjuangan yang sangat sulit karena apa? Kabupaten Bogor itu luasnya 298.000. Itu sangat luas. Penduduknya 5,5 juta jiwa. Jadi mengalahkan provinsi lah seperti itu. OPD-nya otomatis OPD-nya itu ada 36, kecamatannya 40, desa kelurahannya 435 desa kelurahan. Wow. Ya, banyak sekali. 435 desa kelurahan, 101 puskesmas. Itu tantangan geografis. Iya, kendala geografis yang sangat besar, penduduk padat, otomatis ASN-nya kan juga harus melayani masyarakat yang sangat banyak dan terpencar luas. Saat itu pun juga kami banyak terkendala listrik, internet, belum SDM kami. Jadi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor itu baru 8,3 tahun atau setara kelas 3 SMP gitu ya. Jadi inovasi kan otomatis membutuhkan SDM yang berkualitas ya. Nah, bagaimana mungkin dengan pemikiran anak SMP kelas 3 rata-rata masyarakatnya, rata-rata sekolah itu bisa menghasilkan inovasi atau mau berinovasi saja sudah sulit gitu. Itu. Kedua, kemiskinan di kami masih tinggi, kemiskinan. Jadi Bogor itu masih banyak banget yang miskin. Iya. Kira-kira berapa? 8,13%. 8,3. Dari 5,5 juta ya. Jadi 5, Jadi penduduk Bogor ini kabupaten itu 5,5 juta jiwa. 40 OPD, ya, 40 kecamatan, 435 desa kelurahan
dan 101 puskesmas, 36 OPD. Sulit ya. sekali. Jadi kalau dibanding kabupaten mungkin yang lebih kecil, apalagi yang sangat kecil gitu ya, nggak apple to apple Bang gitu ya. Saya ingatnya pemirsa kalau kita ke puncak itu masih Kabupaten Bogor. Iya. Kalau kita Sumarekon nih kalau mau lewat puncak sekarang puncak, iya. Puncak. Luasnya Kabupaten Bogor itu batasnya Cianjur ya? Ya, antara Cianjur dengan Cipanas ya. Belum lagi kalau ke arah ini timur, Sukamakmur, Tanjung Sari itu sangat luas. Belum ke Serpong, BSD. Perbatasannya itu Rumpin, Jasinga itu Kabupaten Bogor. Saya membayangkan kerumitan seorang Kabid Litbang sebagai manajer inovasi. Iya. Dengan kondisi geografis gitu, SDM cuma 10 staff kami. 10 staff bisa melakukan hal ini. Ini pasti ada rahasianya. Pemirsa, ini pasti ada resep yang nanti kita akan bongkar. Ya. Itu Bu. Jadi kalau kita lihat kembali, tentu Ibu tidak akan berdaya sebagai manajer. Betul. Ketika kepala daerah sendiri tidak tertarik atau mendukung inovasi. Kira-kira Kabupaten Bogor untuk kebijakan inovasinya gimana sih Bu? Dari kepala daerah, terus bagaimana Ibu menindaklanjuti kalau memang itu ada kebijakan, bagaimana Ibu menindaklanjutinya sehingga itu menjadi sebuah boleh bilang pemaksaan. Kalau kebijakannya itu pemaksaan ya, pemaksaan bagi kepala OPD agar mereka terbiasa, agar mereka mau berinovasi. Jadi gimana? Jadi gini pemirsa dan para inovator seluruh Indonesia, rahasianya itu sebenarnya memang betul. Kita sebagai Kabid Litbang ya atau sebagai ASN itu kan harus menunjukkan pada pimpinan, dalam hal ini kepala daerah, untuk mau mendukung, mensupport kita, baik dalam bentuk kebijakan terutama maupun juga reward and punishment. Nah, kami berusaha memberikan suatu contoh nyata. Jadi dengan kita bergerak dulu, kemudian ada buktinya, ada hasilnya, dan beliau tertarik seperti itu. Termasuk juga para kepala OPD atau camat atau kepala puskesmas, kita lihat karena inovasi itu bisa memecahkan masalah. Gitu. Jadi semua masalah yang ada di OPD, di kecamatan ataupun di di puskesmas itu kan banyak masalahnya. Dan ternyata ketika inovasi bisa hadir di situ, bisa dipecahkan masalahnya. Jadi mereka akhirnya merasakan keuntungan. Terobosan. Iya, terobosan, breakthrough lah seperti itu. Ataupun potensi. Jadi ketika di wilayah kecamatan yang sangat misalnya jauh dari mana-mana, yang tadinya tidak terpikir bisa maju, bisa berkembang ekonominya, tapi ternyata ada inovasi di dalamnya untuk membangkitkan potensi ekonomi, itu akhirnya menjadi masyarakat yang maju. Jadi akhirnya mereka merasa, oh ya benar ya, teratasi masalahnya. Masalah geografis apalagi Bogor. Betul, gitu. Betul, itu luar biasa. Jadi kebijakan yang ada dari pimpinan, kita punya peraturan bupati tentang inovasi. Oh, ada peraturan bupati? Ada peraturan bupati tentang inovasi daerah. Dan setiap tahun kita buat SK Bupati tentang inovasi daerah dan juga tim pengelola inovasi daerah. Dan edaran wajib OPD ataupun kecamatan ataupun puskesmas itu minimal 1 unit 1 innovation. Berarti ada manajemen di regulasi sendiri ya? Betul. Setiap tahun mengeluarkan keputusan, setiap tahun ada edaran menetapkan inovasi yang akan diterapkan. Betul. Itu kira-kira Bu, kalau di peraturan bupati itu kira-kira yang Ibu tangkap keharusan seperti apa yang membuat seluruh OPD juga bisa bergerak? Kira-kira kuncinya di mana sih? Jadi memang kuncinya di kepala daerah, komitmen kepala daerah itu pertama. Yang kedua manajemen. Jadi ada manajemen juga, kita sekarang sudah didukung oleh BKPSDM ya, artinya masuk dalam perjanjian kinerja. Oh, ya. Masuk dalam SKP ya, standar kesatuan kerja pegawai. Kalau dia tidak inovatif, ya otomatis ada punishment terhadap, bisa jadi reposisi, bisa jadi mutasi, bisa jadi demosi gitu ya. Betul, gitu. Jadi ada sampai situ, sampai ke individu, Bang Isman. Jadi ke individu itu artinya kita kan punya SKP ya, ada perilaku, disiplin, kemudian kehadiran dan sebagainya. Itu ditambahkan oleh kita ada perbuk tentang manajemen kinerja dan manajemen talenta. Nah, manajemen talenta. Ini gimana lagi? Individu. Nah, jadi kita masuk di situ. Inovasi. Jadi kalau seorang individu ASN berinovasi, maka dia nilainya dapat nilai plus dan prestasi.
Sehingga itulah bentuk komitmen pemerintah untuk membangun budaya inovasi di kalangan ASN. Reward ini ya? Iya, rewardnya. Dan kalau kita ada employee of the month. Oh, ada employee of the month. Jadi tiap OPD tiap bulan dan juga tiap tahun. Nah, itu ada hadiahnya. Jadi hadiahnya misalnya ada staycation ke hotel ini, misalnya seperti itu. Makan sama PLT. Gitu ya? Iya. Termasuk TPP 1 kali gaji, 1 kali TPP seperti itu. 1 kali TPP. Iya, kalau yang per tahun. Kemudian saya kemarin Inspiring Employee tahun 2022 se-Kabupaten Bogor dapat tuh hadiah gitu dari bupati seperti itu. Siap. Inspiring Employee tahun 2022. Kemudian karena saya juga di Jabar menang sebagai ASN berprestasi Jawa Barat. Luar biasa. Jadi inilah pemirsa inovator seluruh Indonesia, kita di head to head ini bongkarnya seperti ini. Kita ingin tahu dapurnya, kita ingin tahu resepnya seperti apa, itu yang akan kita lakukan, dan juga bisa menjadi kisah inspirasi bagi seluruh inovator, terutama adik-adik bank yang ada di seluruh Indonesia. Baik, jadi itu sudah diikat dalam sebuah komitmen kinerja yang dievaluasi setiap tahun, dan itu juga sudah dijadikan dasar oleh BPSDM, BKPSDM Kabupaten Bogor sebagai dasar untuk penilaian kinerja. Luar biasa. Ya. Kalau dilihat inovasi nih, Bu, sudah berapa inovasi sebenarnya? Ya termasuk yang cadangannya di gudang-gudang lah, Bu. Kira-kira Ibu sudah punya berapa? Yang didaftarkan kemarin 221. Jadi memang kami ini punya strategi, Pak. Jadi itu strategi itu yang penting ya bagi para kabit litbang, inovator ataupun Ternisa se-Indonesia. Kita harus mulai dari membangun budaya. Yang saya lakukan untuk membangun budaya inovasi di Kabupaten Bogor, itu saya mempunyai ada 8 tambah 3 inovasi pribadi sendiri ya. Sebenarnya semuanya hampir sama, Pak Isman. Di Litbang sendiri, Bu? Iya, 8 tambah 3 berarti 11 ya. Di Litbang doang? Litbang sendiri, saya yang buat. Itu untuk apa? Membangun budaya inovasi. Karena Litbang itu customernya adalah kan OPD, kecamatan, puskesmas. Nah, kalau kita hanya berinovasi hanya untuk sendiri, artinya hanya untuk misalnya sistem kepegawaian gitu, itu kan relatif. Tapi kalau kita berinovasi untuk membangun inovasi lagi seperti multi level marketing, Pak Isman. Nah, jadi saya punya ada 8 itu. Yang pertama misalnya namanya Sinova Jelita. Sistem Inovasi dan Jaringan Penelitian. Nah, Sistem Inovasi dan Jaringan Penelitian. Apa itu? Itu database website. Jadi kita pakai media website untuk mendata inovasi yang tahun 2021 kita ada 539 inovasi. 539 inovasi. Kenapa kita buat 539? Karena tahun itu ada 539 tahun usia Kabupaten Bogor. Sesuai juga ya? Iya, jadi kita ini kan, dan kita bekerja sama dengan nanoteknologi untuk membuat e-book. Ya. Jadi didata semua inovasi, siapa inovatornya, apa manfaatnya, kemudian nomor HP-nya berapa, itu kita data dan dibuat e-book tadinya dengan nanoteknologi itu, launching lah seperti itu. Itu Sinova Jelita. Nggak hanya inovasi tapi data jaringan penelitian. Jadi bagaimana perguruan tinggi yang di Kabupaten Bogor itu misalnya punya jurnal, punya data peneliti, data haki dan sebagainya. Hasil riset. Iya, itu kita daftar, kita masukkan di situ. Sehingga ketika perguruan tinggi itu ingin melihat, itu bisa. Kalau di perguruan tinggi kan hanya dia sendiri saja ya, perguruan tinggi itu. Kalau Kabupaten Bogor kan kita bisa menjembatani ada 15 perguruan tinggi dan semua bisa saling mengisi lah seperti itu. Berkolaborasi. Itu Sinova Jelita yang basicnya adalah website. Nah, media kedua adalah Sinu Cantik. Tadi Jelita sekarang Cantik. Ini Sinu ya, Bu? Sinu, bukan si Cantik. Ya. Sinu Cantik itu sistem aplikasi ekonomi pulihkan ekonomi global. Jadi C-nya Pancakarsa. Jadi Kabupaten Bogor tuh punya tagline Pancakarsa, yaitu Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor maju, Bogor membangun, dan Bogor berkeadaban. Nah, inovasi semuanya itu diarahkan ke sana. Itu prioritas ya, Bu ya? Prioritas ya.
pada zaman Bupati tahun 2018-2023, namanya Pancakarsa. Nah, inovasi diarahkan ke sana. Jadi kalau inovasi bidang kesehatan ya Bogor sehat, inovasi bidang keilmuan ya Bogor cerdas, ekonomi Bogor maju, infrastruktur Bogor membangun, dan seni juga religi itu Bogor berkeadaban. Itu Pancakarsa. Nah, Sinu Cantik itu khusus Bogor Bogor maju yang ekonomi. Jadi seperti Tokopedia, Blibli dan sebagainya itu sudah ada marketplace. Sudah ada marketplace seperti marketplace, tapi isinya adalah inovasi-inovasi di Kabupaten Bogor. Tapi bukan untuk jualan itu. Jualan langsung. Jadi tapi kita tidak ngambil keuntungan, langsung ke WA yang bersangkutan, inovator. Ke inovatornya. Yes. Jadi ibu cuma Sinu Cantik ini hanya memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Jadi itu untuk yang Android, itu untuk ekonomi. Nah, kenapa saya memasarkan inovasi di situ? Supaya orang ada yang senangnya melihat HP gitu kan, ada yang senangnya website. Jadi Adobe lah ya. Adobe gitu. Nah, ada yang kemudian Kipas. Kipas ini klinik inovasi Pancakarsa. Itu di media Surat Kabar. Jadi kita seminggu sekali ada rubrik gitu ya. Rubrik ya, seminggu sekali. Jadi yang senang baca koran itu kita sediakan rubrik inovasi di Surat Kabar. Jadi sebenarnya tujuan 88+3 ini sama, Pak. Membudayakan inovasi, mensosialisasikan inovasi, membujuk orang berinovasi. Artinya bidang Bapak Dalit, Bang. Mungkin bidang lead harus lead ya. Iya, contoh, iya. Kita bangun fondasinya seperti itu karena tugas kita yang membujuk masyarakat dan mengajak ASN masyarakat itu pelajar, mahasiswa untuk berinovasi. Caranya seperti apa? Oh, dia senang website, berarti kasih di situ. Oh, dia senang Android. Salurannya udah siapin. Yes, ada handphone, berarti seperti itu. Kemudian senang surat kabar, Kipas. Senang Zoom meeting. Nah, itu kok tadi Pak Evan bilang Zoom meeting. Saya seminggu sekali Zoom meeting, kita namakan Princess. Jadi, Princess. Iya. Apalagi program itu? Inovasi cerdas, ekonomi sehat sejahtera. Itu dengan siapa audiens? Bergantian. Jadi minggu pertama dengan UMKM. UMKM semua. Iya. Minggu kedua dengan misalnya perguruan tinggi, minggu ketiga dengan SMA dan seterusnya. Puskesmas, OPD juga. OPD, kecamatan, desa. Karena Pak, kalau kita mau berkunjung ke 435 desa, kalau orang nggak akan bisa setahun juga cuma ada 365 hari gitu. Cara efektifnya dengan Zoom meeting, dan bergantian. Sehingga kita bisa mengatasi kendala geografis dan kendala anggaran. Dengan teknologi. Iya, dengan teknologi tentunya. Seperti itu. Pemirsa, ini ya, kita harus semakin dalam. Bentar lagi Bu ini akan buka resep ampuhnya. Kira-kira bagaimana strategi itu dijalankan? Tadi sudah dibongkar sedikit. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghadapi kendala geografis. Bisa bertemu dengan semua desa, semua OPD, semua puskesmas, semua UMKM, semua sekolah. Ini sangat sungguh luar biasa. Ini juga bisa menjadi rujukan kita ya. Kira-kira bagaimana kita harusnya melakukan manajemen inovasi itu disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Nah, daerah mungkin tidak sama juga. Mungkin ada yang lebih kondisinya lebih parah dan iya. Nah, pemirsa, head to head kita akan lanjutkan pembicaraan untuk yang lebih strategis lagi akan dibuka. Tadi, ya, kenapa? Tadi nggak dengar? Hah? Dengar. Jadi tadi sudah disampaikan 5 sektor ya. Pancakarsa. Pantesan kalau saya ke Bogor, nah salamnya begini. Kalau sangat inovasi kan begini Bu. Salam inovasi. Ya, ini V, perubahan gitu. Perubahan. Nah, sudah tuh perubahan. Artinya P itu harus kita inovasi jadi V. Betul. Karena orang Bogor F dengan V. Jadi itu sebuah lelucon aja. Baik, 5 sektor urusan yang disasar oleh Kabupaten Bogor dirangkum dalam 5 Pancakarsa ini. Nah,
ini yang dikejar oleh bagian dari bidang litbang, bagaimana inovasi. Nah ini Bu, teman-teman OPD ini kan banyak juga. Saya kan pernah juga di OPD. Ini litbang datang, oh inovasi, ini apa lagi? Ini pasti nambah-nambah kerjaan aja nih. Apalagi masuk dalam komitmen kinerja, aduh litbang ini ngasih kerjaan aja, Bapak Dhani kasih kerjaan aja. Apalagi ini yang harus kita lakukan. Mereka menganggap inovasi itu adalah sebagai beban. Sampai sekarang saya lihat di OPD di Bogor, mereka sudah mulai friendly dengan inovasi. Lama-lama itu akan jadi inovasi. Nah untuk menuju ke sana itu kan tugas mereka juga. Apalagi harus input. Ini apalagi ini susah nih, ini harusnya cari eviden apa, ini bagaimana ibu cara membangun semangat itu, memberikan pemahaman. Kan walaupun kita kasih pemahaman ke semua, ada satu-satu yang memang kadang-kadang ngomongnya itu udah nggak enak juga sama kita selaku yang memanage inovasi ini. Nah kira-kira gimana itu membangun semangat? Ya, hal itu pasti dirasakan oleh semua kabit litbang di seluruh Indonesia, karena itu memang derita bersama barangkali ya. Sama ya, deritanya sama. Tapi saya menjadikannya itu sebuah tantangan. Jadi kami misalnya ada 3 support di bidang litbang, itu masing-masing itu memegang support 1 memegang OPD, support 2 memegang kecamatan, support 3 memegang puskesmas, dan stafnya juga nggak banyak, cuma 2 atau 3 orang, dan itu dibagi Pak. Jadi untuk yang puskesmas tadi 101 puskesmas dibagi 3 orang, setiap orang PJ dari 30 puskesmas. Kecamatan 40 dibagi sama 3 orang, setiap orang memegang 13 atau 14 kecamatan. Bagi habis tugasnya. Dan dia punya WA group. Tiap orang punya WA group, tiap PJ. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bagaimana komunikasi itu harus dibangun. Dan lancar. Komunikasi itu tidak bisa formal. Kalau saya strateginya selalu informal. Jadi bagaimana mendekati teman-teman di OPD, kecamatan, dan puskesmas itu tidak dalam bentuk perintah, tapi kita bergaulnya itu sebagai teman, sebagai kawan yang sama-sama saling sebagai teamwork ya, saling solid ya, berkolaborasi dan saling membutuhkan. Sehingga saya tidak hanya berkomunikasi ketika minta IGA. Saya bukan debt collector yang, tapi betul benar debt collector. Itu teman-teman saya ajarkan atau saya perintahkan ya, saya lakukan bahwa mereka itu adalah tim teman. Jadi kalau kita bergaul, kita komunikasi itu misalnya kita lihat status PA-nya, wah lagi main ya gitu. Jadi akhirnya itu dibangun dan mereka senang gitu, sehingga tidak ada jarak di antara kita, bukan dusta ya, tidak ada jarak di antara kita. Dan ketika kita butuh bantuan mereka, mau untuk menuliskan dokumen rancang bangun, mau melengkapi dokumen inovasi 20 indikator, sudah friendly dan tidak merasa diperintah gitu. Tidak menjadi beban, karena mereka juga merasa itu suatu hal yang harus dipenuhi, dan mereka dengan senang hati melakukannya, dan kita bantu sampai dengan akhir kita bantu. Jadi kalau ada kendala, ayo apa bilang, susah mencari media untuk menampilkan berita inovasi karena harus berbayar, dan alhamdulillah saya juga punya WA group dengan wartawan, jadi komunikasi, tolonglah bang, upload, saya nggak ada dana ini karena memang tidak ada dana untuk hal itu. Iya, jadi itu pertemanan yang dilakukan. Kalau silaturahmi, jangan formal. Kalau saya sarankan jangan membangun hubungan yang formal, karena itu nggak akan bertahan lama. Dia hanya perintah dan akhirnya ngedumel gitu orang seperti itu. Itu yang saya bangun, dan alhamdulillah berjalan lancar, dan memang tidak bisa dibangun dalam setahun, tidak bisa. Saya menjadi di bagian litbang dari Kasudit Inovasi dari 2017 sampai sekarang nih 2022 nggak pindah-pindah. Jadi kayaknya karena prestasi tadi. Justru saya. Jadi akhirnya mereka sudah hafal, kayak muka saya udah muka inovasi deh, kok mana-mana tuh ibu inovasi gitu. Jadi mau bagaimana jadi juga ibunya inovasi. seperti itu gitu teman-teman. Seorang ibu memang harus punya inilah ya, punya hubungan. Betul. Itu pendekatan personal. Nah, kalau OPD yang bandel nih gimana Bu ngadapinnya? Iya, jadi memang
nggak bandel pun misalnya dia tidak mau karena kadang-kadang kan komunikasinya tidak baik. Jadi ketika WA misalnya, kan orang tidak sama ya Pak ya, jadi ketika WA itu mereka, Pak gimana, staff saya seperti itu, langsung akhirnya blok. Bu lapor kan staff, Bu Ada kejadian di banyak saya mulai kalau saya, tapi saya cerewet ya Pak ya, jadi orang sudah tahu ketika dari awal saya halus lembut segala macam sampai saya gebrak meja, itu pernah saya lakukan karena nggak mau melakukan melengkapi dokumen sedangkan bisa seharusnya seperti itu. Nah itu teman-teman saya juga terima perlakuan itu, jadi dijauhi, nggak mau diangkat telepon, nggak balas WA, malah diblok nomornya gitu. Kita sudah biasa namanya seperti itu, diblokir nomornya. Itu namanya perjuangan gitu. Tapi itu seninya, ya. Itu seninya. Tantangan. Dan ketika Bu kecamatan A nggak mau si ini ya operatornya karena saya diblok, saya dimaki-maki gitu ya sudah. Tapi saya yang turun tangan proses seperti itu kan, saya komunikasi dengan baik, rayu sebagainya bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa sepanjang kita pandai berkomunikasi dengan baik. Intinya bagaimana mengkomunikasikan itu dengan baik, ya, semuanya pasti akan lancar. Pasti lancar. Itu strategi. Iya, strategi yang dicatat. Dan itu gak mudah. Jam terbang itu, jam terbang itu. Tapi bukan berarti yang mudah-mudah nggak bisa ngikutin. Bisa, jadi harus ada kaderisasi memang, kaderisasi dan itu juga harus ada kaderisasi di OPD, kecamatan dan puskesmas. Nggak bisa kita sendiri saja di Bapedalitbang kalau di tadi 435 desa tadi tidak ada kaderisasi dan tidak ada yang menghubung seperti itu. Ya kayak misalnya ya, di daerah lain tuh ada namanya pamong inovasi gitu ya. Tentunya itulah yang menjadi anak agen. Dan ibunya adalah di bank itu sendiri. Oke Bu, itu ya untuk OPD. Apa ada evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala daerah, bupati dalam hal ini terkait dengan inovasi? Kira Ibu jadwalkan rutin atau itu memang sudah menjadi kegiatan yang harus dilakukan dari bulan per semester? Ya. Jadi kalau untuk Monmex tentang inovasi kami yang lakukan. Jadi kita punya tiap tahun itu sudah 2 tahun melakukan dengan independen dengan tim perguruan tinggi kajian tentang inovasi. Jadi melihat apakah inovasi itu pertama masih jalan atau tidak. Kalau jalan sampai berapa besar manfaatnya. Kalau tidak jalan kenapa? Apa penyebabnya? Dan barangkali masih bisa dibangkitkan lagi. Itu ada perbaharui lagi. Atau ya tadinya udah mau pingsan ya coba di. Tapi itu kan banyak Bu, 500 sekian Bu. Ya. Jadi sistemnya memang sampel, jadi sampel mewakili ya inovasi-inovasi yang agak jauh dari pusat kota kami gitu ya di Cibinong, atau yang mungkin tidak terdengar lagi itu kita, inovasi yang terkait dengan Pancakasa. Semuanya dievaluasi dan kami juga punya Google Form. Jadi kayak seperti sekarang ini strategi kami ini sambil lanjut ke yang berikutnya di 2023 itu saya sudah kumpulkan kita DES itu Pak 1 bulan Pak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 Februari DES. Ini udah mulai? Sudah mulai. Sudah mulai. Januari kita hati-hati. Jadi Januari saja kami sudah menyurati. Saya kumpulkan semua. Saya kalau rapat tuh harus 3 kali Pak. Di satu puskesmas kan 100 orang. Ya. 1 hari lagi kecamatan 40. 1 hari lagi adalah OPD 40. Harus multitasking ya. Siap. Jadi karena supaya kita ingin melihat bahwa mereka kita sampaikan, Pak, Ibu, ini sudah tahun 2023 ya. Tolong data lagi inovasinya apa. Kalau sudah tidak ada, nanti perbaharui. Atau yang baru ada nggak? Gitu. Nah, Januari kita lihat mereka setelah kita sampaikan rapat floor, kemudian ada nggak masuk. Nah, Februari DES, Maret kita akan fokus. Kita pilah, kita pemetaan mau berapa sekarang kemarin 221, sebelumnya 199, kita mau berapa? 230, 230, stop di situ. Kita fokus dari Maret sampai dengan Juli di situ saja. Yang fokus kan yang misalnya kita sepakat 230. Ya udah itu saja. Jadi kita bukannya tidak mengajak yang lain untuk inovasi, silahkan. Dan kita juga mengadakan lomba gelar inovasi daerah loh Pak Isman. Sejak tahun 2016 sampai sekarang. Gelar inovasi daerah. Iya. Kabupaten Bogor. Siapa aja peserta itu? Ya, ini sudah sewindu istilahnya. Tahun 2023 itu kita mengadakan agak besar karena sewindu gelar inovasi daerah. 8 sewindu 8 ya. tahun. Dari 2016 awalnya cuma 33 peserta. 2017 44 peserta.
2018 77 peserta, 122 peserta, 199 dan 221 kemarin, 139 sama 221 terakhir. Sama dengan IGA. Jadi kita pesertanya dari awalnya tidak ada kategorisasi, siapa saja boleh, cuma 33 orang ya, alhamdulillah sudah ada yang mau berinovasi cikal bakalnya 2016 nih. Ke 2022 itu sudah 221 peserta yang inovasi itu, 9 kategori. Dari kategori pelajar SMP, pelajar SMA atau SMK, mahasiswa berbagai strata yang mau S1, S2, S3 bebas, dosen peneliti. Waktu beda lagi. Ya, karena pernah kita diprotes kok perguruan tinggi, kita awalnya perguruan tinggi aja karena kan yang minta kelasan itu. Iya, gitu. Semangat banget. Bahkan ini kita guru minta, klaster guru. Guru juga minta bedain, kata guru kan bukan ASN, tapi maksudnya jangan dibandingkan dengan itu dong, dengan ASN biasa gitu ya nanti. Karena terkendala oleh dana kita juga kan, anggaran. Sehingga DPA tuh hanya 9. Tapi tahun lalu pun walaupun 9 kategori, kita nambah dari sponsor bisa jadi 13 kategori. Jadi dari masyarakat juga ada masyarakat. Jadi tadi SMP, SMA, SMK, mahasiswa, dosen peneliti, desa kelurahan, kecamatan, puskesmas, OPD dan masyarakat. Ya, 9 kategori. Yang belum adalah BUMD, misalnya tadi mau SD, cuman masih peserta masih sedikit jadi belum bisa ini, sama tadi apa, guru yang minta. Ya, dan selain mahasiswa kita punya duta inovasi desa. Duta inovasi desa. Iya, itu program bulan tahun lalu yang alhamdulillah bisa menggairahkan inovasi salah satunya. Setiap desa punya duta. Iya, itu asalnya dari mahasiswa yang KKN. Oh, dari KKN. Iya, karena gini, MISA dan para inovator ya, Kabupaten Bogor punya 435 desa. Saya dan tim Bapak Dalit nggak akan mungkin bisa turun ke 435 desa, nggak akan setahun mungkin. Setahun aja 365. Betul. Kalau mau kunjungi. Nggak kerja, nggak akan mungkin, dan jauh kemana-mana. Belum sinyal hilang, ya. belum udah mati gaya deh pokoknya kalau sana. Nah, gimana masyarakat desa kan masih belum berpikir tentang inovasi kan. Bagaimana saya harus menggairahkan budaya inovasi di desa atau kelurahan kalau masyarakatnya SDM masih rendah. Jadi kita masukkan dengan mahasiswa yang KKN di Kabupaten Bogor harus menjadi duta inovasi desa. Oh, berarti sebelum pra ke lapangan, iya, ketemu dengan ibu dulu. Iya, jadi kita pertama adalah ini ya, dosen ya. Jadi kita MOU dengan perguruan tinggi, ada 20 perguruan tinggi. Lalu kita sampaikan, boleh KKN di Kabupaten Bogor, tapi harus buat inovasi masyarakatnya. Saya harus meninggalkan. Iya, meninggalkan dan berkelanjutan. Ya, itu yang penting, bermanfaat berkelanjutan. Jadi itu masuk strategi yang inovasi saya 8 tadi ya, namanya duta inovasi desa, dan hasilnya nanti namanya TikTok Bu. TikTok Bu. Nah, duta inovasi desa ini kita punya aplikasi lagi Bang, yaitu Neng Dinda. Neng Dinda itu menempatkan Sino Fajrutan, Sino cantik, saya mah cewek aja. Neng Dinda. Berarti Neng Dinda ini asli Sunda. Sunda ya. Menempatkan orang sebagai duta inovasi desa. Itu aplikasi untuk mapping mahasiswa yang KKN yang sedang jadi duta inovasi desa di Kabupaten Bogor. Jadi anytime, real time, kita klik, oh desa ada yang KKN nggak, dan tahun berapa. Tiap tahun ada, jadi kita bisa tahu desa ini sudah tersentuh oleh mahasiswa belum. Gitu. Kalau sudah tersentuh oleh mahasiswa, otomatis dia ada inovasinya. Gitu. Walaupun mungkin nantinya tidak terlalu berjalan atau sederhana dan sebagainya, tapi sudah ada sentuhan dari mahasiswa yang notabene lebih pemikirannya maju lah seperti itu. Jadi merubah konsep. Selama ini kalau kita tahu KKN kan bikin tunggu pulang. Iya. Pernah di kantor desa mesti pulang. Beli milimeter blok pulang. Pastinya sekarang ada yang ditingkatkan oleh mahasiswa dan itu menjadi kebutuhan, dan memang itu dari awalnya sudah di-guidance oleh Bapeda. Jadi kami pertama MOU dosen RPPM-nya kita buat pengertian bahwa ini penting, jadi tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa yang hanya KKN saja, termasuk yang Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar, mereka kan ada kampus Merdeka Belajar, jadi bisa ada 1 semester yang dapat nilai, Bang. Jadi kalau turun ke Kabupaten Bogor, sebulan, per 2 bulan, atau 3 bulan, dia membuat inovasi dan sebagainya, dapat nilai. Jadi dapat nilai di perguruan tingginya. Secara akademik ya? Iya, akademik. Jadi kan mau mereka. Kita dapat untung dari masyarakat. Kayak memenuhi SKS gitu ya Bu ya? Betul, jadi SKS-nya daripada hanya belajar teori di kampus,
ini langsung terapan. Benar. Termasuk yang multimedia. Jadi ada di UIK ada satu program studi komunikasi ya kalau tidak salah itu. Jadi 21 mahasiswanya buat film, 3 kelompok buat film di Kabupaten Bogor, dan mereka melihat budaya masyarakat, mempelajari di situ, termasuk memberikan inovasi-inovasi, masukkan film. Ada lagi mahasiswa yang program studi TI, IT ya. Nah, membuat aplikasi yang 3 tadi saya bilang itu bekerjasama dengan mahasiswa IT. Jadi dia buat ada namanya innovation, tadi masih buat innovation comment center, tapi karena nggak bisa komen jadi innovation information center. Ada innovation ada 3 aplikasi yang kita buat dari sana. Jadi tidak harus dia KKN saja dengan masyarakat, tapi karena kepakaran dia di bidang di bidang IT, kepakaran dia di bidang film, dia bisa bekerja sama dengan kami untuk menjadi duta inovasi desa seperti itu. Luar biasa. Artinya membudayakan inovasi dengan cara-cara yang tepat. Betul. Dan kita kolaborasi pentahelix, Bang. Pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan swasta. Itu dan itu dilakukan sejak di artinya ekosistem itu berjalan hidup ya. Luar biasa ya. Kemudian pemirsa inovator seluruh Indonesia, saya pernah ke Bogor ya. Saya lihat ada satu inovasi yang menurut saya itu juga jawaban juga mungkin dari permasalahan seluruh pemerintah daerah, masalah stunting itu saya tertarik. Ya. Bagaimana dengan pijatan, metode pijatan, kemudian bayi stunting dibawa berenang dengan ibunya, itu akan mempercepat pertumbuhan dan juga dia keluar dari stunting itu. Ini perlu belajar juga nih Kabupaten Bogor. Jadi inovator seluruh Indonesia kalau ada stunting, programnya stunting memang itu harus dilaksanakan, bisa juga belajar di Kabupaten Bogor. Mereka punya metode sendiri pijatan ya Bu, ya. ada jamnya, harus dijemur juga ya, bisa dibawa berenang. Ini luar biasa, bisa sekian persen menurunkan stunting dengan metode itu. Ini perlu kita ikut. Nah Bu, dari 500 sekian yang didaftarkan kemarin, yang dilaporkan untuk kita ukur itu ada 221. Salah satunya tadi stunting tadi. Kira-kira nih Bu, inovasi apa yang di Kabupaten Bogor mungkin bisa dijadikan referensi nih buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, para inovator yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah jalan, yang dampaknya sudah luar biasa banget buat pemerintah Kabupaten Bogor ataupun bukan masyarakat. Ada nggak Bu kira-kira referensi apa yang kemudian juga inovator seluruh Indonesia butuh referensi ini, dia bisa studi tiru, studi banding ya, ke Kabupaten Bogor, kira apa yang bisa Ibu sampaikan, Ibu berikan beberapa referensi inovasi kira-kira yang bisa mereka ambil. Jadi memang inovasi itu banyak. Tadi saya cerita tentang inovasi yang stunting ya, betul stunting di Kabupaten Bogor itu masih menjadi masalah di bidang kesehatan. Dan kita sudah berusaha dengan tidak hanya nama inovasinya tuh I miss you jenang ating, keren kan? I miss you jenang ating. Ayo minum susu, berjemur, berenang, anti stunting. Keren kan? I miss you. Nah, itu di puskesmas yang Taman Sari, yaitu kecamatan Taman Sari itu yang agak jauh dari Cibinong ya, dekat itu Gunung Salak, ya, dekat Gunung Salak itu. Nah, mereka karena banyak balita yang terkena stunting, sehingga bidan di sana itu dan dokternya itu membuat dengan rutin berenang, diajak ibunya dan diukur tingginya, karena stunting itu tidak hanya makan tapi dia kondisi fisiknya kondisi fisik gitu. Jadi dengan berenang, dengan berjemur sambil dipijit, dan metodenya itu sampai dipelajari oleh profesor di IPB itu ternyata signifikan sekali. Angkanya signifikan. Saya tidak hafal angkanya, tapi memang signifikan, dan orang tidak kepikiran ke sana. Yang kepikiran kan hanya minum susu misalnya seperti itu ya, pengobatan medis gizinya, pangannya diperbaiki. Betul. Tapi itu bisanya ke lebar. Tapi kalau untuk berjemur, berenang, dipijit itu tinggi kan, tinggi, dan itu diukur dan itu efektif. Jadi dari semua pasien yang stunting, ketika diterapi dengan berjemur, matahari itu kan mungkin sehat ya untuk
titik dengan metode yang sudah dipelajari, kemudian benar dan rutin dilakukan, dan itu dibantu oleh pemerintah desa. Jadi mereka berangkat itu gratis semuanya kalau programnya dengan swasta ya, berarti kolaborasi dengan swasta, dan diantaranya dengan mobil siaga desa, ambulans desa, berarti dengan pemerintah desa, masyarakat juga ada, pemerintah ada, dan disiarkan di media seperti itu. Itu penting ya Bu. Ya. Kira-kira ada nggak Bu yang terkait misalnya inflasi kan, Ya. atau mungkin memberdaya UMKM, kira-kira Bu punya inovasi apa yang bisa jadi referensi buat teman-teman? Ada nggak? Ya. Sebenarnya kalau dari kemarin kita ajukan di IGA yang kita termasuk ini kan adalah unggulan itu PBB Mobile. PBB Mobile itu perbedaannya dengan PBB yang lainnya di kabupaten kota lain itu adalah dia bisa melihat dari mulai awal registrasi, kemudian dia bisa juga sudah masuk dengan Tokopedia, dengan Shopee, semua sudah connect, jadi mempermudah metode pembayaran. Dan kemudian juga karena kita kan jauh Pak, jadi kalau misalnya bayar pajak PBB atau pajak lainnya itu harus ke kota, harus ke ibu kota kecamatan, dari Pulau Desa kan susah ya, sehingga banyak metode-metode yang untuk meringankan membayar pajak, karena itu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan investasi. Ada satu lagi yang kemarin kita unggulan, yang saya yakin daerah lain tidak ada, itu Bogor Pain Center. Pain nyeri, nyeri manajemen nyeri. Nah, jadi banyak juri bertanya, kenapa kok nyeri? Kenapa nggak misalnya stroke karena sedang pembunuh utama jantung, misalnya diabetes atau apa? Justru semua penyakit itu pasti nyeri. Nggak ada penyakit yang nggak nyeri. Jadi sumbernya itu adalah nyeri, dan nyeri itu yang harus diobati. Kecuali nyeri hati ya Pak ya. Nyeri hati nggak ada obatnya itu ya. Apalagi ngilu hati ya. Iya seperti itu. Dan itu yang baru pertama kali di Indonesia, dan sebagai rumah sakit pendidikan dan percontohan. Yang di puncak bukan? Di puncak ya, Ciawi. Oh iya, Ciawi. Iya, jadi semua nyeri bisa, dari tidak hanya untuk yang tulang, lutut dan sebagainya, tapi semua nyeri bisa, karena dan itu sudah kalau buka di Google nyeri langsung muncul. Pasti yang pertama ada rujukan Bogor Pain Center seperti itu. Nah kemudian orang-orang luar negeri sekarang sudah berkunjung ke Ciawi, rumah sakit umum Ciawi, karena tadi itu pengobatannya lengkap dan juga dia integratif. Jadi dia tidak poli, tapi satu rumah sakit, satu bangunan itu semuanya terintegrasi, dari mulai masuk sudah unit khusus, instalasi khusus. Jadi yang lain tuh hanya poli, kok ada rumah sakit lain hanya poli nyeri. Kalau ini satu instalasi khusus, dari mulai dia datang sudah instalasi nyeri, kemudian berobat ke sini, apotik dan sebagainya, itu semua satu khusus gitu. Itu yang memang disiapkan untuk itu ya. Betul. Untuk mengatasi nyeri ya. Nyeri. Rumah sakit nyeri, misalnya orang tahu rumah sakit stroke, ini ada rumah sakit nyeri. Iya, gitu. Itu yang belum ada, dan itu jadi rujukan. Itu yang inovasi unggulan. Oke, itu beberapa inovasi pemirsa, inovator seluruh Indonesia yang bisa kita lihat. Saya yakin banyak lagi inovasi ini. Silakan datang ke Bapak Dali. Itu kantornya juga bagus, itu pinggir danau. Kayak surga. Kayak surga. Bisa duduk pinggir danau sambil cerita inovasi di Bapak Dali. Waduh. Bisa ngopi-ngopi bareng. Bisa ngopi-ngopi bareng. Dan ada podcast juga, studio juga. Di tengah kampung. Wah, enak sekali suasananya, memang ya mendukung banget lah untuk bicara inovasi yang sangat luar biasa. Kemudian ini Bu, ya, tadi OPD membandel sudah, sekarang ini teknis banget. Gak semua operator itu memahami eviden per indikator itu. Ini kan memberikan pemahaman kan juga susah. Ini gimana Bu? Terkait misalnya kita dengan puskesmas, mereka banyak orang-orang teknis. Sekarang kita harus ngajarin administrasi. Ini kira-kira gimana perjalanan Ibu terkait dengan bagaimana mereka sudah mahir sekali sepertinya, ya, bisa menginput indikator ini, dia tahu evidennya harus apa. Karena saya lihat dari nilai kematangannya itu lumayan inputannya. Ini kira-kira gimana ya
seorang ibu inovasi Kabupaten Bongkar. Artinya ibu lah yang manajernya gitu, memberikan pemahaman. Ya. Susah juga. Susah. Jadi tapi bagaimana kita mengemas kesulitan itu menjadi suatu hal yang mudah dengan cara kerjasama tadi, super team yang saya ciptakan, itu yang sulit, yang harusnya bisa dikerjakan. Jadi lebih mudah kan kalau sapu lidi satu menyapu nggak kesapu kan ya, tapi kalau dia udah banyak kan sapu gitu. Apalagi dari bagi support tadi ya. Ya, jadi seperti itu. Dan memang kita membimbing OPD kecamatan dan puskesmas itu sangat sulit, terutama kecamatan. Tadi itu saya bilang SDM-nya itu tidak mudah, dan nggak ada reward, nggak ada keuntungan apapun kalau menjadi operator itu. Ya tadi betul, misalnya nilai SKP sekarang sudah masuk ya, alhamdulillah. Tapi juga tidak ada, kalau mereka kan berpikirnya pendek ya, nggak ada uangnya gitu. Mendingan saya perencanaan pembangunan yang sudah jelas ada uangnya lah, seperti itu untuk dan sebagainya. Nah kalau inovasi itu sulit gitu, bagaimana kita meyakinkan teman-teman di bawah yang rata-rata hanya staff atau bahkan outsourcing ya, yang rajin itu mau mengerjakan dokumen yang rigid, saya bilang seperti itu. Dan saya memang cari cara yang mudah. Jadi oke, seperti ini contohnya. Kemudian tadi yang paling paling signifikan. Lakukan di Zoom itu ya. Di Des. Ya, di Des, di Zoom. Seperti itu. Kayak tadi contohnya. Hari ini kita baru mengundang 40 kecamatan, 40 puskesmas. Nah, yang datang 60. Datang 60 iya, dari 101. Karena kita cuma dari 40 saja. Kenapa? Udah fokus aja 40, kan kasihan juga. Apalagi di masa pandemi kemarin, Pak Isman. Kasihan sekali. Puskesmas itu kan sangat sibuk ya, belum yang COVID, belum yang vaksin, belum yang lain. Jadi dikejar-kejar untuk inovasi gitu kan, luar biasa. Tapi alhamdulillah karena mereka itu kita punya hubungannya baik, jadi semangat gitu. Dan mereka yang lebih 80% itu adalah puskesmas dari kami itu penyumbang terbesar inovasi kesehatan. Betul, kesehatan. Karena mereka merasa kan banyak di puskesmas itu kan ada yang kesehatan reproduksi, ada yang balita, tadi gizi buruk, lansia, kemudian jiwa, kemudian TB, macam-macam gitu. Jadi pasti di puskesmas itu tuh ada lebih dari satu inovasi, pasti itu sebenarnya. Cuma bagaimana membujuk mereka menuangkannya dalam administrasi. Iya, itu yang sulit karena memang di IGA ini kan administrasi sebenarnya. Artinya laporan pemerintah daerah lah yang kita nilai. Betul. Itu dengan beberapa indikator, dan itulah menjadi ukuran kita. Kita juga bisa melihat bagaimana ekosistemnya, kualitasnya seperti apa. Itulah yang kita ukur, jadilah nilai indeks itu. Betul. Dan memang harus kerjasama, seperti itu tidak bisa. Termasuk ketika sudah selesai mereka membuat dokumen harus diupload ke website OPD, website kecamatan, itu nggak mudah. Tidak semua orang bisa mengupload ke website kecamatan atau ke website OPD, kan puskesmas menginduknya ke kecamatan ya. Ya tadi ada friksi kan antara puskesmas dengan kecamatan. Yang orang kecamatan bilang, itu mah bukan inovasi saya puskesmas, tapi bagaimana kita menghubungkan supaya mau melakukan, itu kan susah. Jadi berkolaborasi. Betul, teknik kita berkomunikasi pada orang supaya orang mau melakukan apa yang kita ingin dia lakukan. Sehingga apapun yang kita sampaikan mudah juga. Betul. Oke Bu, kemudian Bu, kita sudah sampai ke ujung ya sebenarnya. Sebenarnya menarik nih kalau membongkar terus ya. Terkait dengan inovasi, kalau kita simpulkan tadi dari semua yang sudah Ibu sampaikan, ini memang harus menyenangi ya pekerjaan ini, harus membangun komunikasi yang baik. Kita juga butuh kebijakan dari pimpinan untuk bisa melakukan itu, tanpa kita harus menakut-nakuti dengan kebijakan itu, tapi yang dibangun adalah komunikasinya. Nah, yang terakhir nih, ada nggak pendekatan khusus yang dilakukan oleh teman-teman Bapeda Bank? Apakah itu inovasi dikaitkan dengan penganggaran, atau mungkin lagi dikaitkan dengan bagaimana evaluasi inovasinya itu dilakukan perekaman, kemudian kita evaluasi ini harus mengembang seperti ini.
ini inovasinya harus punya blueprint, harus punya roadmap supaya nanti pengembangannya jelas. Ada nggak Bu kira-kira sampai ke sana Bapak dari Bang Towo, terutama mungkin pendekatan khusus terkait dengan pajak rasa tadi ya, supaya pencapaian pajak rasa ini betul berproses dengan terobosan atau inovasi kira. Ada. Jadi sebenarnya kita kan punya target IKU Bupati. Di dalamnya ada indeks inovasi daerah. Jadi saya masukkan indeks inovasi daerah itu dalam IKU Bupati. Jadi mau tidak mau semua betul IKU kepala daerah. Semua OPD wajib mendukungnya. Jadi bupati tinggal kamu harus mendukung karena itu di jadi IKU-nya Bupati kepala daerah. Kepala daerah itu satu. Ketahuan nanti OPD yang enggak itu ya. Betul. Dan itu adalah teknik lah, harus ada teknik bagaimana supaya mau nggak mau nurut dengan aturan seperti itu. Nah yang kedua bahwa bagaimana kita berkolaborasi itu memang dalam sistem ya, sistem ekosistem tadi itu benar-benar memang harus dibangun yang baik lah gitu, ekosistem yang baik itu dengan semua gitu. Contohnya yang menurut saya agak susah itulah rancang bangun inovasi. Saya masuk ke detail sedikit ya, itu susah Pak gitu. Bagi kami para birokrat gitu yang tidak biasa menulis ilmiah lah seperti itu, dan nanti diperiksa oleh akademisi menarasikan PDT. Betul, inovasi itu bagus, semua itu bagus, tapi bagaimana menuangkannya dalam rancang bangun kata-kata yang itu tidak boleh kurang dari 300 kata itu yang sulit gitu loh. Jadi sulit, apalagi masyarakat, apalagi orang desa, orang kecamatan, nggak bisa gitu tidak mampu menyamakan akademisi yang sering membuat jurnal, membuat tulisan artikel itu tidak mudah. Kalau hanya untuk dokumentasi 20 indikator bintek itu semua bisa buat SPJ istilahnya, video, foto dan sebagainya, masukan IT itu semua bisa. Tapi begitu rancang bangun memang itu kendala bagi SDM kami untuk menuliskannya, sehingga saya kadang-kadang gitu, coba sok cerita gitu, saya bilang cerita, oh gini-gini. Jadi kita bantu, sampai saya punya tim khusus. Pendekatan khusus untuk menjawab persoalan itu ya? Betul, karena itu intinya inovasi itu bagus sebenarnya, cuman menuangkannya itu tidak bisa, tidak semua orang bisa gitu. Itu yang agak sulit. Sedikit orang punya talent. Betul, menulis. Dia bisa melihat dan mereka harus menuliskan itu. Iya, dalam sisi ilmiah gitu dalam ya. Itu kan rancang bangun kan. Jadi poin-poin itu ada ya. Iya, tim validator kan tidak melihat dokumen dulu kan, dia nyari itu dan tidak tahu inovasi itu apa, karena kita tidak berhubungan dengan di rancang bangun itu dia tahu itu inovasi. Nah, tidak semua orang bisa dan tahun kemarin saya pakai strategi, saya bawa semuanya kasih ke tenaga ahli, kita rumuskan bareng-bareng. Jadi adalah pemikiran akademisi di situ. Itu kolaborasi itu penting sih. Itu memang sulit juga. Sulit. Misalkan mereka, saya juga sama, sulit. Kalau tujuan manfaat mungkin bisa. Beberapa kata. Tapi kalau 300 kata ini harus dituangkan. Bagaimana mengantarkan yang baca itu supaya paham, itu sulit. Ketahuan before afternya, kondisinya seperti apa, harus bisa digambarkan. Kalau kita ngomong langsung, wawancara kan gampang, mudah kita mengantar. Tapi kalau kita orang hanya melihat tulisan kita saja, sulit Pak. Sulit. Jadi ya itulah seninya. Bisa inovator Indonesia, saya paham sekali. Baterai Pak? Baterai? Habis. Enggak, itu kan dikatakan kan. Ambil aja. Wah, seperti biasa. Jadi 40 menit, 45 bisa. Ending kan? Ending Pak ya. Ya, ini udah satu ini lagi. Oke, siapa? Oke. Udah. Pemirsa inovator seluruh Indonesia, kami sangat memahami lah ya. Input itu suatu hal yang kadang-kadang susah, kadang mudah. Ketika paham, kita memberikan pemahaman kepada OPD, kepada operator itu sangat susah sekali, itu seni juga, itu tantangan. Itu adalah tantangan. Tidak semua orang juga suka tantangan. Ini suka tantangan, itu dilakoni dengan baik sehingga juga bisa mengantarkan Bogor mengukir prestasi sebagai daerah terinovatif ya beberapa tahun ini. Kemudian terakhir nih Bu,
bagaimana sih pendapat Ibu tentang inovasi di pemerintahan daerah ini? Kan orang di Lembang ini kan ada ilmunya. Seberapa penting sih menurut Ibu inovasi itu dalam pemerintahan daerah? Ya, menurut saya inovasi dalam pemerintahan daerah itu sangat penting. Tapi lebih penting adalah meyakinkan orang lain untuk mau berinovasi dalam pemerintahan daerah. Mau berubah. Karena kita sulit ya membaca pikiran teman-teman ASN di pemerintahan daerah itu dalam zona nyaman. Ya, itu yang sulit. Jadi untuk apa repot-repot? Untuk apa berinovasi? Kalau sekarang saja sudah settle lah seperti itu, sudah running gitu. Tidak perlu lah gitu. Padahal mungkin ada terobosan yang lebih cepat, lebih murah, lebih jelas, lebih berkualitas. Mungkin karena tidak terbiasa, Iya. terbiasa dengan cara lama, terjebak lagi dengan budaya itu Terjebak lagi. di zona nyaman dan nggak bisa berpikir out of the box gitu. Ya sudah, biasanya saya begini, rapat seperti ini. Tapi ternyata dengan ada metode Zoom lebih cepat gitu, lebih nggak pakai mamin seperti itu kan, seperti itu ininya. Tapi biasa berpikir sesuatu yang baru itu memang agak susah, jadi perlu waktu. Jadi artinya inovasi ini harusnya menyasar kepada SDM, Betul, cara berpikir, mindset ya, mindset itu yang penting. Yang merubah, yang susah itu mindset. Kalau lain sih gampang, Ini mindset. tantangan loh Bu, misalnya ASN. Iya, Kita sudah, ya kita tahu lah ASN ini dipandang seperti apa sih. Kita harus melakukan perubahan. Itu yang harus menjadi tantangan bagi kita. makanya kemarin pada saat saya lomba ASN berprestasi se-Jawa Barat, saya kategorinya inspiratif. Mungkin saya tidak apple to apple dengan dokter di pedalaman, Ya. guru di pedalaman yang naik perahu apa segala macam. Karena mereka fokus, ya betul, mereka juga menginspirasi misalnya warga untuk apa. Kalau Hidup saya, sehat. iya hidup dan seperti itu kan fokus ya. Kalau saya makro kan sifatnya. Jadi artinya saya harus menyasar mindset orang dan banyak orang untuk mau berinovasi. Dan itu harus dibuktikan bahwa sampai pertanyaan dulu seperti ini, sudah berapa orang yang terinspirasi oleh saya? Kan saya juga nggak bisa jawab karena nggak mungkin Pak Ismail terinspirasi. Saya Google Form gitu misalnya, saya sisir, ternyata ada 100 orang atau 1000 orang yang terinspirasi oleh saya, kan tidak mungkin saya melakukan seperti itu. Jadi dijawab lagi oleh, waktu itu lucu ya, akademisi IPB atau siapa, Bapak kita sama-sama akademisi kata gitu. Apakah saya sebutkan 100, 1000, 10 Bapak percaya? Ukurannya apa? Tidak penting itu angka itu. Tapi bagaimana sudah terbukti bahwa membawa Kabupaten Bogor itu sampai ke puncak dan bertahan beberapa tahun, kemudian inovasinya jadi menambah banyak, itu buktinya. Tapi berapa orang yang terinspirasi itu tidak bisa diukur dan tidak mungkin jujur juga barangkali ya seperti itu. Kita cut sebentar, Azan. Masuk aja. Betul, Pak. Sedikit lagi Bu, Sedikit lagi. 3 quotes. Jadi kita potong dulu Bu. Siap. Agak lama, maaf ya Bu. Nah ini kan episode 1 jadi. Perdana. Saya naik itu cepat nggak macet naik kereta. Ibu naik kereta ini. Sendiri. Kok itu bawa si itu? Saya Febri. Febri. Lagi pada itu lagi tadi itu apa namanya? Puskesmas tadi sampai siang sih. Ibu zoom terus tiap hari. Pencitraan dong. Nggak, saya memang Kalau selalu- saya sih punya gini. Saya kemanapun di Indonesia, saya lihat orang itu berubah. Tidak perlu semua orang. Setengah orang saja. Dia setuju. Saya udah banyak. Saya nggak mungkin mengubah orang. Yang saya bisa hanya mengajak orang itu berpikir. Sama seperti saya. Itu yang paling susah. Mengajak orang, menyamakan profesi itu yang paling susah. Kebayang nggak kalau cari muncul radio, hari sedikit dia kabur ya sekarang. Kalau saya sih bisa jawab. Betul juga kalau ditanya dosen seperti itu saya juga jawab. Saya mau jawab apa? Secara kuantitas saya nggak bisa jawab Pak. Tapi lihat dia sekarang tiap hari dia bertanya, Pak kita harus bikin apa lagi nih? Ayo Bu kita harus bikin apa lagi? Mereka sudah terinspirasi. Mereka paham. itu banyak pertanyaan menjebak dan saya sih ya saya juga tidak ke promosi jualan diri sendiri ya betul saya harus mempromosikan diri saya ketika itu karena mau bersaing dengan lain, tapi kan tidak harus apa ya
bohong gitu, mengada-ngada. Artinya kalau kita mau menjadikan kita figur untuk sesuatu yang kita usung, ya boleh-boleh aja. Tapi kita pertama harus konsisten. Kedua harus strategi. Kita memang itu yang bingung mereka harus ngasih contoh. Ini loh, Litbang punya 11 loh. Iya. Litbang loh. Ini Bogor bentar lagi nih, kota. Juri juga. Oh iya. Awal tahun ini dia bikin apa? Iya, Bogor Innovation. What? Iya ya. Bukan Bogor. Akhir tahun kali Enggak gitu ya. sosialisasi kali. Permohonan juri. Kota Bogor tuh saya udah bilang Bapedanya kan, kalau Bapedanya kan teman juga ya. Iya, Sukarudi. Karena bisa bilang Pak, karena dia memanggil saya waktu itu selalu bilang, ayo Pak, saya kan tinggal di Kota Bogor juga. Ini kayaknya salah-salahnya Iya. Enggak, Pak Rudinya yang kayak gitu. oh gitu. Bukan itu bilang mau fokus di sini. Artinya kita nggak fokus ini kok. Dia aja penekanan, kan dia yang bisa nekan, ngomong sama orang. Saya waktu pas dia kemarin saya nggak bisa datang, saya di Kalimantan. Kapan yang datang? Kapan datang? Dilihat buat dengan judi kan tak di display itu bu. Nah, kok ada Isman? Isman jadi. Pas dia ini langsung, makanya saya tahu tugas kan Isman. Nggak tahu kalau sebelum ini sama gua itu berapa? Ya Pak. Kemarin bagus-bagus juga sih bu. Bagus, mereka jauh lebih pintar. Kalau saya lihat Kota pintar. materi inovasi lah. Luang, kemarin itu yang menarik saya isi satu. Hadis kan, Tadi hadis kan. scanner. Petani ambil foto padinya, misalnya dia curiga ini yang sakit apa gitu. Mereka sudah punya 70.000 di website mereka itu 70.000 referensi penyakit. Begitu dimasukkan ke dalam sistem ketahuan itu sakit. Dia deteksi panasnya. Dari foto itu kan bisa melihat panas. Dari perguruan tinggi. Di Pakuan bu. Kalau Pakuan ya. Malah Pakuan bu. Ada scanner. Karena bagus ini kalau dipakai oleh dinas pertanian untuk ngecek seluruh hama, seluruh penyakit itu. Kemarin coba masukin kan, kita ada testing tuh waktu itu. Masukin. Oh, ini merek coklat, udah level 4. Obatnya langsung adalah potong bu, dah, buang makan. Stadium 2 ini obatnya. Dah. Oke, siap Bang. Dah. Oke. Dah. Oke, kamera on. Kamera on, action. Para inovator di seluruh Indonesia, sampailah kita di penghujung pembicaraan kita sudah bicara banyak tadi suka dukanya bagaimana memanage inovasi ini, bagaimana cara untuk supaya OPD itu juga melakukan penginputan. Saya bisa bayangkan dari kalau 100 sekian diinput oleh teman-teman di bank semua itu kan susah banget, mungkin itu berbulan-bulan pekerjaan nggak akan selesai tanpa berkolaborasi, komunikasi. Intinya adalah bagaimana menjalin komunikasi itu sebaik-baiknya. Jadi apapun yang disampaikan itu bisa kita atasi secara bersama-sama. Terakhir ini mau kami minta quotes, kira-kira quotes ini inspirasi apa di sini. Silakan Bu. Iya, sebenarnya quotes yang sederhana ya Pak Isman. Jadi inovasi itu tidak susah. Mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari hal kecil, dan juga dari masalah dan potensi. Inovasi harus mulai dari sendiri, mulai dari sekarang, Dari hal kecil, dari masalah dan dari Potensi. lihat potensi yang bisa kita lakukan. Ini luar biasa. Ini apapun bisa kita lakukan ya Bu. bisa. Apapun masalahnya cuma satu, terobosan. Apa masalahnya? Cuma satu jawabnya, harus berinovasi. Betul. Pemirsa inovator seluruh Indonesia, sesuatu yang ekstrim pasti lahir dari proses-proses yang ekstrim. Sesuatu hal yang menyenangkan seperti yang dirasakan Kabupaten Bogor, tapi pasti melalui duri, beluka,
kerikil-kerikil tajam sehingga bisa berubah seperti ini, Kabupaten Bogor seperti ini. Pemirsa di seluruh Indonesia, demikian podcast kita pada sore hari ini, head to head yang membongkar strategi dapur. Hari ini kita kedatangan dari Kabupaten Bogor. Bagaimana Bogor bisa bertahan 3 tahun. Ya. Episode berikutnya kita akan tunggu daerah-daerah yang punya best practice dalam bagaimana mereka melakukan mengeksekusi strategi memanajemen inovasi, karena kita sadar bidang Ritban adalah manajernya inovasi yang ada di seluruh ini. Ini bukan tugas ringan, ini adalah tugas berat. Kapanpun, dimanapun teman-teman yang berkecimpung dalam riset dan inovasi ataupun kelitbangan ini akan memerlukan ini. Baik pemirsa inovator seluruh Indonesia, kami tutup acara podcast kita pada hari ini dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Head to head bongkar strategi berinovasi yang ada di daerah. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Gi? Ada yang mau ditambahin? Itu udah berjam-jam tuh. Berjam-jam. Apa episode 1 lo ambil aja yang ini. Lu cut lagi tuh kan, gue terlalu agak panjang juga prolognya.